Bab 21. JRD, Janda Ketemu Duda. Setibanya di rumah sakit, Elin dan kedua rekannya langsung masuk ke ruangan Gio dirawat. Kedua sahabat Elin duduk di sofa setelah dipersilakan oleh Maya, sementara Elin duduk di samping pembaringan. Perasaannya kini tidak bisa digambarkan. Hanya bulir-bulir air mata yang jatuh di kedua kelopak matanya. Elin menggenggam tangan Gio, dan sesekali dia terlihat mencium punggung tangan Gio. Perempuan yang biasanya selalu ceria dengan aksi-aksi di luar nalar, kini terlihat sangat terpukul melihat kondisi Gio saat itu. Sisi kelemahannya ternyata ada pada Gio. Walau Gio sering membuatnya jengkel dan tidak berkutik, tapi bagi Elin, Gio lah yang membuatnya selalu ceria serta bisa melupakan semua kejadian masa lalunya. Bagi Elin, Gio adalah cucu sesungguhnya, walau tidak ada jalinan darah di antara mereka, tapi jalinan cinta dan kasih sayang yang membuat mereka lebih dari keluarga. Terkadang, orang lain bisa memberikan rasa cinta dan kasih sayang dibandingkan keluarga kita sendiri. Prinsip yang dipegang teguh oleh Elin sedari dulu yang tidak memiliki sanak keluarga selain mereka berdua. Dengan kehadiran Melati dan Gio, hidup Elin semakin berwarna. Bangunlah, nenek ingin mendengarkan ocehanmu, sifat usilmu yang selalu mengerja nenek. Ayo bangun sayang, nenek merindukanmu. Kembali sekali lagi, Elin mencium tangan Gio. Selama hidup bersama Elin, baru kali ini Melati melihat Elin terpuruk seperti itu. Kondisi Gio saat ini membuat Elin sangat terpukul, sampai-sampai harus meneteskan air mata. Sementara itu, di sebuah bandara, tampak pesawat yang ditumpangi Saga sudah mendarat di sebuah bandara internasional di kota itu. Saga yang saat itu mengenakan jas hitam dipadukan dengan kemeja warna putih menuruni tangga pesawat. Kacamata hitam tak lupa bertengger di hidung mancungnya. Terlihat Saga mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya. Jari jemarinya begitu lincah memainkan benda pipi itu. Setelah mendapat kontak yang dicarinya, Saga kemudian menekan tombol panggil untuk menghubungi seseorang. Ada beberapa saat Saga menunggu hingga akhirnya sambungan teleponnya terhubung. Halo Jo, apa bisa kamu menjemput aku di bandara sekarang? Maaf sebelumnya Tuan, saya sampai lupa memberitahu pada Tuan kalau hari ini ada rapat penting yang harus saya hadir di perusahaan. Balas Jonathan, sekretaris Abraham. Baiklah kalau begitu, kamu lanjutin lagi rapatnya. Saga memutuskan jalinan telepon mereka. Sesaat, Saga berpikir hingga dia teringat satu nama yang bisa diandalkan saat ini. Kembali jari jemari Saga bergerak lincah pada layar handphonenya. Ini dia orangnya. Halo kek, apa boleh kakak menjemput Saga di bandara sekarang? Soalnya Joe lagi sibuk di kantor. Kamu sudah kembali? Kirain minggu depan baru kamu pulang. Balas Thomas. Ada urusan mendadak. Tolong kakek jemput Saga, soalnya Saga mau langsung ke rumah sakit untuk menemui Geo. Balas Saga. Baiklah, 10 menit lagi kakek akan tiba di sana. Tanpa mendengar jawaban dari Saga, Thomas segera memutuskan sambungan telepon mereka.
Dasar aki-aki, seenaknya saja memutuskan sambungan teleponnya tanpa meminta izin terlebih dulu. Omel Saga lalu memasukkan kembali teleponnya ke dalam saku celananya. Benar kata Thomas, baru 10 menit menunggu, sebuah mobil mewah sudah tiba di lokasi bandara. Dari arah mobil, tampak seorang pria parubaya yang masih fresh melangkah mendekati Saga dan memeluknya. Kakek kira kamu sudah lupa untuk pulang. Thomas melepaskan pelukannya. Maksud kakek apa? Saga sedikit mengernyitkan dahinya. Di sana kan ada Mita, gadis yang sering mengejar-ngejarmu dulu. Thomas tertawa. Kakek ini, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Saga segera masuk ke dalam mobil. Mobil mereka melaju dengan kecepatan sedang menuju ke arah rumah sakit. Setelah memarkirkan mobil di tempat parkir, keduanya pun melangkah masuk ke dalam gedung rumah sakit. Pandangan orang-orang tertuju pada kedua pria tampan itu. Walau sudah berumur, tapi keduanya masih memancarkan karisma yang luar biasa yang jarang dimiliki orang-orang pada umumnya. Sempurna. Seorang karyawati yang sedari tadi memperhatikan keduanya saat memasuki gedung itu. Sang penguasa dengan paras yang sangat mempesona. Balas yang lain. Saga yang mendengar samar-samar perkataan mereka sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Sifat dinginnya tidak pernah berubah pada orang yang tidak dikenalnya. Langkah mereka tertuju ke arah lift, lalu masuk ke dalam. Lift membawa mereka ke lantai puncak bangunan itu. Tidak perlu waktu lama, kini mereka tiba juga di depan pintu ruangan di mana Geo dirawat. Assalamualaikum. Saga mengetuk pintu dan tak lupa mengucap salam. Dari dalam ruangan, tampak Melati bergegas membuka pintu, sembari membalas salam. Waalaikumsalam. Saga dan Melati saling bertatapan. Tuan Saga? Melati? Ucap mereka bersamaan. Melati begitu heran melihat kehadiran Saga yang tiba-tiba muncul tanpa memberitahunya terlebih dulu. Begitupun halnya dengan Saga. Kenapa bisa Tuan ada di sini? Harusnya aku yang bertanya itu padamu. Ini adalah kamar putraku. Terus, kenapa kamu ada di sini? Kamar putra Tuan? Tuan pasti salah kamar. Ini adalah kamar putraku. Melati yang saat itu merasa bingung. Sudah. Kalian ini seperti suami istri yang sudah 30 tahun berpisah dan saling memperebutkan anak. Melati, tolong izinkan kami masuk dulu. Soal anak, kita bahas di dalam saja. Thomas yang ikut-ikut bingung. Maaf Tuan, saya sampai lupa. Kalau begitu silakan masuk. Melati memperlebar bukan pintu. Saga langsung ke arah pemberian Geo dan duduk di kursi samping tempat tidur. Tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan Elin sebelumnya. Saga mengusap kepala Geo. Wajahnya yang tampan memancarkan kesedihan yang amat dalam. Bila orang tak mengenal mereka, pastilah mereka menyangka kalau Saga dan Geo itu adalah ayah dan anak kandung. Seberat inikah beban hidup yang kamu tanggung? Jika orang lain berada di posisimu, mungkin dia tidak bakalan sanggup menghadapi semuanya. Sesekali Saga membuang sekilas pandangannya untuk mencegah air matanya menetes. Mulai sekarang, ayah berjanji akan melindungimu dari orang-orang yang ingin menyakitimu. Suara Saga terdengar samar-samar.
30 menit sudah berlalu. Saga kemudian beranjak dari tempat duduknya. Saga dan Thomas menuju ke arah sofa yang berada tidak jauh dari tempat pembaringan Geo. Kenapa Tuan Saga menyebut Geo anaknya? Atau jangan-jangan Geo memiliki kembaran? Melati yang masih bingung tentang hubungan Saga dan Geo. Beda halnya dengan 3 pasukan perempuan perbaya itu. Mereka hanya tertunduk dan sesekali mencuri pandang pada Abraham dan Thomas. Tuan Saga dan Tuan Thomas, silakan duduk. Melati mempersilahkan keduanya. Terima kasih Bu Cantik. Mulai saat ini, kamu tidak usah memanggil Tuan padaku. Panggil saja kakek, sama seperti panggilan Saga. Balas Thomas sambil duduk di sofa. Baiklah kek, kenalin, ini ibu saya Elin, Tante Eki, dan juga Tante Novi. Melati memperkenalkan ketiga perempuan perbaya itu yang sedari tadi hanya diam mencuri pandang pada kedua pria tampan itu. Dia segera berdiri dan mengulurkan tangannya. Kenalin, saya. Ucapan Thomas tergantung karena Elin segera memotong ucapannya. Dia Thomas, kakek dari pria tampan itu. Dan ini sahabat-sahabat saya, Eki dan Novi. Kenapa kamu mencegah kami berkenalan dengannya? Bisik Ibu Novi diikuti dengan cubitan. Iya nih, tambah Ibu Eki. Bukan mahram, balas singkat Elin hingga membuat keduanya terdiam. Melati dan Saga merasa geli sendiri melihat apa yang dilakukan Elin pada kedua sahabatnya itu. Kalau begitu, kami pulang dulu, soalnya kami masih ada urusan sedikit. Ucap Elin yang sedari tadi melihat kegelisahan pada kedua sahabatnya. Baiklah, kalian hati-hati. Terima kasih karena ibu-ibu sudah sudi datang menjenguk Geo. Tatap Melati pada Ibu Novi dan Eki. Sama-sama Melati. Kalau ibu sempat kemari, tolong bawakan kebutuhan kami berdua. Melati mengarahkan pandangannya pada Elin. Tenang saja, maka dari itu ibu pulang. Ayo, kita let's go. Tarik Elin pada kedua sahabatnya. Hening sesaat. Melati, aku mau tanya, apa benar Geo itu putramu? Tanya Saga memecah keheningan itu. Benar Tuan, Geo itu putraku. Dari mana Tuan sampai mengenalnya? Tanya Melati sekaligus memecah pertanyaan yang sedari tadi menghantui pikirannya. Aku mengenal Geo sebelum kita bertemu. Sungguh sangat kebetulan, ataukah ini sudah takdir? Lain kali, aku akan ceritakan bagaimana awal mula pertemuan kami dan kenapa aku bisa memanggilnya anak. Ucap Saga. Jangan-jangan benar prediksi kaki selama ini. Kalau sebenarnya kalian itu berjodoh. JRD, janda ketemu duda. Potong Thomas lalu tertawa hingga membuat wajah Saga dan Melati memerah. Bukan karena jatuh cinta, lebih tepatnya karena madu.